Melanjutkan episode sebelumnya. Senyum di wajah Wu Hao perlahan ditarik saat mendengar pertanyaan Xiao Yan. Dia mengerutkan kening dengan penuh perhatian, merenung sejenak sebelum berkata, lembah api iblis ini juga merupakan faksi lama di dalam Black Corner Region. Itu sudah ada cukup lama. Kekuatan lembah juga luar biasa besar. Awalnya, mereka tidak memiliki banyak konflik dengan Akademi Jianan. Karena gerbang Xiao, hubungan kami menjadi seperti api dan air selama 1 atau 2 tahun ini. Apa yang terjadi? Xiao Yan sedikit terkejut. Masalah ini sebenarnya terkait dengan gerbang Xiao. Alasan utamanya adalah gerbang Xiao berkembang terlalu cepat. Itu bisa dianggap sebagai faksi terkenal di dalam wilayah Black Corner. Perluasan faksi secara alami akan melibatkan beberapa masalah yang tidak dapat dihindari dengan faksi lain. Oleh karena itu, karena beberapa masalah, gerbang Xiao dan lembah api iblis memiliki beberapa konflik. Dengan meningkatnya intensitas konflik ini, pertempuran besar secara alami tidak dapat dihindari. Wu Hao menghela nafas tanpa daya. Pada awalnya, lembah api iblis ini telah mengungkapkan kekuatannya yang kuat sebagai faksi lama. Gerbang Xiao berulang kali dikalahkan dalam beberapa pertempuran mereka. Pada akhirnya, Akademi Jianan akhirnya turun tangan dan membantu gerbang Xiao mengalahkan lembah api iblis. Selama pertempuran kami membunuh beberapa ahli dari lembah api iblis. Karena inilah lembah api iblis dan Akademi Jianan membentuk permusuhan. Taktik lembah api iblis ini sangat tercela. Setelah menyimpan dendam dengan Akademi Jianan, mereka diam-diam menyerang para siswa dari akademi yang pergi berlatih. Cukup banyak siswa yang meninggal di tangan mereka selama 1 hingga 2 tahun ini. Tindakan ini benar-benar membuat marah Akademi Jianan. Awalnya, kami jarang campur tangan kecuali gerbang Xiao berada dalam masalah besar. Pada akhirnya, itu pada dasarnya menjadi pertempuran besar antara Akademi Jianan dan lembah api iblis. Pertempuran hidup dan mati akan meletus saat para ahli dari kedua belah pihak bertemu. Wu Hao menggertakkan giginya ketika dia berbicara sampai saat ini. Jelas, dia merasa sangat marah tentang cara tercela dari lembah api iblis. Ekspresi Xiao Yan perlahan berubah gelap dan serius saat dia melihat wajah marah Wu Hao. Menyerang siswa biasa. Taktik semacam ini sangat tidak bermoral sehingga membuat rambut seseorang berdiri. Tidak heran Akademi Jianan akan sangat marah. Ia bahkan melepaskan sikap netralnya dan memulai perang dengan lembah api iblis. Tidak lama setelah Akademi Jianan dan lembah api iblis memulai perang, yang terakhir merekrut semua ahli yang telah bergandengan tangan dengan Han Feng dalam menyerang akademi dalam saat itu. Tujuan utama mereka adalah untuk menentang Akademi Jianan. Kekuatan lembah api iblis ini cukup kuat. Bahkan dengan kekuatan Akademi Jianan, sulit untuk dihilangkan. Oleh karena itu, pertempuran besar terus berada di jalan buntu. Dengan cara ini, Akademi akan mengirim orang-orang kuat untuk menjaga para siswa setiap kali mereka keluar untuk berlatih. Namun, kabar ini tiba-tiba bocor kali ini dan pihak lain menemukan jejak kami. Jika kamu tidak muncul tepat waktu, kemungkinan orang-orang di sini tidak akan memiliki akhir yang baik. Wu Hao mengerutkan kening saat dia terus berbicara. Jika kita membandingkan sekte mereka, kemungkinan waktu lembah api iblis ada jauh lebih pendek daripada Akademi Jianan kan? Xiao Yan merenung saat dia berbicara. Akademi Jianan mungkin hanya memiliki penatua pertama Suqian sebagai satu-satunya elit Douzong mereka di permukaan, tapi dia tahu bahwa akademi pasti menyembunyikan kekuatan yang sangat menakutkan. Salah satu contohnya adalah 2 penjaga aula di lembah misterius itu. Para penjaga itu tidak akan campur tangan sampai akademi mencapai titik di mana kelangsungan hidupnya melayang di tepi jurang. Tidak satu pun dari mereka yang muncul bahkan selama saat darurat ketika Han Feng menyerang akademi dalam. Wu Hao tertawa pahit. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ini. Orang-orang tua ini mungkin kuat, tetapi mereka semua adalah orang-orang kuno yang hanya tahu bagaimana mematuhi aturannya. Apakah lembah api iblis itu juga memiliki elit Douzong? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Penatua pertama Suqian adalah seorang ahli sejati Douzong.
Jika bahkan intervensinya tidak bisa menyelesaikan lembah api iblis, kemungkinan pihak lain juga memiliki elit Douzong. Iya. Kepala lembah dari lembah api iblis juga merupakan elit Douzong. Namun, ia biasanya menghabiskan sebagian besar waktunya dalam retret dan jarang muncul di Black Corner Region. Orang biasa tidak tahu banyak tentang dia. Seorang ahli sejati di wilayah Black Corner tidak memiliki banyak minat untuk merebut apa yang disebut peringkat hitam. Oleh karena itu, Anda tidak perlu yakin bahwa benda ini mengukur kekuatan keseluruhan dari wilayah Black Corner. Dengan mampu bertahan untuk waktu yang lama di sekitar Akademi Jianan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa wilayah kacau ini adalah tempat yang penuh dengan naga dan harimau tersembunyi. Wu Hao berbicara dengan suara yang dalam, bahkan kekuatan tetua emas dan perak akan memiliki celah besar jika dibandingkan dengan para ahli sejati ini. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dari situasi sekarang, Black Corner Region memang menyembunyikan akarnya dalam-dalam. Yang asli dia memang picik seperti tikus, benar-benar berpikir bahwa tetua emas dan perak adalah orang terkuat di dalam Black Corner Region. Tentu saja, Xiao Yan saat ini secara alami bukan orang yang memiliki kekuatan Do Huang dari 2 tahun lalu. Saat ini dia adalah seorang ahli sejati Do Huang. Bukannya tidak ada elit Douzong yang telah dikalahkan di tangannya. Dia percaya bahwa jika dia bertukar pukulan dengan Han Feng dari belakang saat itu dengan kekuatannya saat ini, dia pasti tidak perlu menggunakan kekuatan Yaolao seperti yang dia lakukan sebelumnya untuk mengalahkannya. Sepertinya, Black Corner Region ini telah melalui masa-masa penuh gejolak selama 2 tahun ketidakhadiranku. Xiao Yan menghela nafas pelan setelah mendengar Wu Hao menggambarkan perubahan di Black Corner Region selama 2 tahun ini. Kepulanganmu kali ini tidak akan hanya mengunjungi kita, kan? Xiao Yu di sampingnya melirik dokter peri kecil di samping Xiao Yan saat dia mengajukan pertanyaan. Xiao Yan menggosok hidungnya dan tertawa, saya memiliki beberapa hal yang mengharuskan saya mencari penatua pertama. Selain itu, api hati jatuh, di dalam menara pemurnian Ki Langit berkobar, Akademi dalam kemungkinan telah habis, bukan? Untuk berpikir bahwa kamu benar-benar mengingat ini. Itu habis setengah tahun yang lalu. Jika penatua pertama tidak ditahan oleh lembah api iblis, membuatnya tidak bisa pergi, kemungkinan dia sudah dibebankan ke Kekaisaran Jiama untuk menangkapmu. Xiao Yu memutar matanya ke arah Xiao Yan saat dia menjawab. Xiao Yan tanpa sadar merasa agak malu saat mendengar ini. Karena kamu juga akan mencari penatua pertama, mengapa kamu tidak kembali bersama kami ke Akademi Jianan? Wu Hao tertawa dan mengubah topik pembicaraan. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Dia berkata, wilayah Black Corner mengadakan lelang skala besar. Saya harus pergi dan melihatnya. Kali ini, saya datang untuk mencari beberapa informasi tentang sejumlah bahan obat dan saya mungkin bisa mendapatkan berita di sana. Lelang di kota Kaisar Hitam, kan? Saya juga pernah mendengarnya. Memang, ini adalah lelang terbesar di wilayah Black Corner selama beberapa tahun ini. Wu Hao terkejut. Dia segera merajut alisnya dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan menghentikanmu. Namun, Anda harus berhati-hati saat mencapai kota Kaisar Hitam. Tempat itu pada dasarnya telah mengumpulkan lebih dari setengah ahli dan faksi di dalam wilayah Black Corner. Menurut informasi saya, tampaknya lembah api iblis juga akan berpartisipasi di dalamnya. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Dia tertawa, tenang, jika saya benar-benar bertemu dengan lembah api iblis itu, saya secara kebetulan akan memiliki kesempatan untuk melihat seberapa kuat faksi ini, yang dapat bersaing dengan Akademi Jianan, sebenarnya. Ayo pergi, aku akan melindungi kalian semua untuk jarak tertentu. Setelah pelelangan di kota Kaisar Hitam selesai, aku akan melakukan perjalanan ke Akademi. Xiao Yan tersenyum saat berbicara dengan Wu Hao dan Xiao Yu. Baiklah. Selama kita mencapai kota, kita akan dapat berkomunikasi dengan Akademi Jianan. Kami akan aman saat itu. Tidak ada yang menolak saran Xiao Yan. Meskipun orang-orang dari lembah api iblis yang mengejar mereka semua telah terbunuh, Wu Hao terluka parah. Mereka secara alami akan jauh lebih aman dengan seseorang sekuat Xiao Yan melindungi mereka.
Wu Hao tidak terus menunda setelah mereka menyelesaikan diskusi mereka. Dia berteriak dan memerintahkan semua orang untuk segera mulai bergerak. Setelah itu, mereka dengan cepat meninggalkan lembah kecil ini di mana mereka berlama-lama di garis antara hidup dan mati. Dengan jentikan jari Xiao Yan, mayat Xie Zhen berubah menjadi abu di tanah. Dengan cara ini, penatua keempat dari lembah api iblis diam-diam menghilang seperti asap. Mereka menghabiskan sekitar 2 jam perjalanan setelah mereka meninggalkan lembah sebelum sebuah kota muncul di tengah beberapa gunung tinggi. Xiao Yan memastikan bahwa kelompok Wu Hao diselesaikan sebelum mereka berpisah sekali lagi. Dia terus bergegas ke kota Kaisar Hitam. Waktu ketika pelelangan akan dimulai dengan cepat mendekat. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa mengambil langkahnya. Meskipun Wu Hao cukup tertarik dengan lelang skala besar di kota Kaisar Hitam, dia secara alami tidak dapat meminta untuk mengikuti mereka dengan begitu banyak beban yang berkeliaran di sekitarnya. Bagaimanapun, kota Kaisar Hitam saat ini sangat kacau dan dipenuhi dengan segala macam orang. Jika terjadi kecelakaan, kemungkinan seseorang tidak akan dapat menemukan seseorang di dalamnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu di kota ini untuk para ahli dari Akademi Jianan untuk bergegas dan akhirnya mengirim para siswa ini, yang telah menderita kejutan besar, kembali ke akademi. Kelompok 3 orang Xiao Yan sudah dengan cepat meninggalkan kota ini sementara Wu Hao merasa tertekan karena tanggung jawabnya. Mereka mempercepat langkah mereka dan terbang ke lokasi kota Kaisar Hitam sesuai dengan peta. Setelah perjalanan cepat tanpa henti selama sehari, kelompok Xiao Yan secara bertahap mendekati kota Kaisar Hitam. Saat jarak mereka dari kota Kaisar Hitam berkurang, Xiao Yan juga agak tercengang saat mengetahui bahwa aliran manusia yang menuju ke kota Kaisar Hitam mulai meningkat. Jelas, orang-orang ini juga menuju ke kota Kaisar Hitam karena pelelangan. Di tempat seperti Black Corner Region, wajar jika beberapa konflik akan meletus dengan kehadiran lebih banyak orang. Dokter peri kecil awalnya merasa agak terkejut dengan keagresifan orang-orang di tempat ini karena mereka melihat pertempuran berdarah muncul secara berkala. Pada akhirnya, dia benar-benar bisa mengabaikan mereka seperti Xiao Yan dan Xian. Mereka melanjutkan perjalanan dengan cara ini. Hanya ketika malam tiba, garis besar kota menjadi sebagian terlihat di tepi pandangan mereka. Kota besar di ujung jalan utama itu akhirnya muncul di hadapan Xiao Yan saat mereka mendekat. Xiao Yan mempelajari tembok kota yang menjulang tinggi dari kejauhan saat dia berdiri di atas lereng. Kejutan melintas di matanya. Kota Kaisar Hitam ini memang seperti namanya. Ukurannya yang besar tidak menyebabkan kata Kaisar itu bersinar. Tembok kota hitam gelap, yang meluas ke cakrawala, mengandung perasaan dingin. Di bawah sinar matahari yang tersisa, tembok kota berwarna hitam muncul seperti cermin yang memantulkan cahaya redup. Siapapun yang memiliki pengetahuan tentang material tembok akan dapat menemukan bahwa permukaan tembok kota ini sebenarnya ditutupi oleh lapisan batu cermin hitam yang sangat langka. Tembok kota yang dibentuk dari bahan semacam itu memiliki kemampuan unik untuk memantulkan beberapa serangan. Itu adalah pilihan yang cukup baik untuk digunakan sebagai tembok kota meskipun benda ini cukup langka. Namun, sekte Kaisar Hitam ini sebenarnya bisa menggunakannya untuk menutupi tembok kota. Sekte yang kaya seperti itu menyebabkan tidak hanya Xiao Yan tapi juga dokter peri kecil di sisinya menghela nafas takjub. Memang kaya. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke kerumunan manusia di mana aura ganas berulang kali berlalu. Dia menghela nafas dari mulutnya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa agak penasaran. Dia telah bertemu cukup banyak orang dengan kekuatan besar selama perjalanannya ke tempat ini. Selain itu, dengan melihat rute mereka, jelas bahwa mereka sedang menuju ke kota Kaisar Hitam. Dengan begitu banyak orang kuat, yang memiliki emosi yang berapi-api dan aneh, berkumpul di kota seperti itu, kemungkinan hari-hari berikutnya di kota ini tidak akan tenang. Kekacauan adalah suasana aneh yang dimiliki Black Corner Region ini dalam jumlah besar. Tidak peduli seberapa kuat sebuah faksi, tidak mungkin untuk sepenuhnya menghentikan pembentukan kekacauan semacam ini. Orang-orang di dalam wilayah Black Corner mengabaikan perintah atau aturan apapun. Ukuran kepalan tangan seseorang adalah kebenaran yang paling penting.
Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat pikiran-pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia tidak mendiskriminasi kekacauan. Dia tahu bahwa selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup di Black Corner Region, orang itu akan menjadi individu yang ditinggikan. Xiao Yan menjerit lembut dari mulutnya sebelum meraih Xian, yang sedang mencari kemana-mana, dan menariknya ke sisinya. Dia dengan lembut berkata, "Kamu sebaiknya patuh setelah memasuki kota. Mungkin ada banyak harta di dalamnya, tetapi jika Anda bertindak secara acak seperti yang Anda lakukan di masa lalu, Anda pasti akan mengundang masalah yang tak ada habisnya. Apakah kamu mengerti?" Xian hanya bisa dengan sedih mengakui dengan, "Ya," saat melihat ekspresi serius Xiao Yan. "Ayo pergi." Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia menarik Xian, tersenyum pada dokter peri kecil di sisinya, dan memimpin untuk berjalan menuju pintu masuk kota. Dokter peri kecil mengangguk sedikit ketika dia mendengar ini. Mata ungu keabu-abuannya dengan sembarangan menyapu orang-orang yang lewat di sekitar yang berulang kali melemparkan pandangan mereka. Ekspresi dingin tiba-tiba muncul di pupilnya, menyebabkan perasaan bahaya muncul di hati orang-orang ini. Mereka semua buru-buru menarik mata lancang mereka. Dokter peri kecil hanya mendengus dingin saat dia merasakan tatapan itu dengan cepat ditarik. Kegembiraannya perlahan ditarik ke tangannya. Selama dia menggerakkan kelima jarinya, jalan ini akan segera menjadi satu kekosongan kehidupan kecuali bagi orang-orang yang kuat. Dokter peri kecil hanya mempercepat langkah lembutnya dan mengikuti Xiao Yan setelah menarik tangannya. Meskipun dia tidak lagi kedinginan, acuh tak acuh setelah mengikuti di samping Xiao Yan selama periode waktu ini, itu hanya pada prasyarat bahwa dia menghadapi Xiao Yan dan teman-temannya. Jika itu adalah pejalan kaki biasa, dokter peri kecil akan benar-benar mengabaikan kehidupan mereka. Tidak apa-apa baginya untuk mengambilnya. Jika seseorang membunuh terlalu banyak, seseorang secara alami akan merasa mati rasa karena kehilangan nyawa manusia. Angka-angka yang telah meninggal di tangan dokter peri kecil selama tahun-tahun ini kemungkinan telah mencapai angka yang sulit dihitung. Sudah sangat sulit baginya untuk menekan perasaan dingin dan acuh tak acuh di depan Xiao Yan. Rasa dingin di jalan diam-diam tersebar setelah dokter peri kecil berbalik dan pergi. Banyak tatapan dipenuhi dengan kekhawatiran saat mereka melihat sosok anggun jauh di depan. Mereka segera menyeka keringat dingin. Tidak disangka wanita ini bukan orang biasa. Untungnya, mereka tidak berani melangkah maju lebih awal. Sebaliknya, rasa dingin melonjak keluar dari hati orang-orang yang lewat ini saat mereka mengingat matanya yang tanpa emosi yang menatap mereka. Mereka merasa seolah-olah mereka telah ditatap oleh ular berbisa. Wanita ini adalah seseorang yang tidak bisa mereka sakiti. Kelompok Xiao Yan berjalan menuruni lereng dan melakukan perjalanan agak jauh sebelum gerbang kota yang sangat besar muncul di depan mata Xiao Yan. Antrian panjang manusia terbentuk di luar gerbang kota. Kegelisahan menyebar dari tempat ini, menyebabkan telinga seseorang merasakan sedikit sakit. Alis dokter peri kecil berkumpul bersama saat dia melihat banyak pria berkumpul bersama. Mereka memiliki tubuh bagian atas telanjang yang mengungkapkan bekas luka mereka di seluruh. Karena memiliki sedikit obsesi untuk kebersihan, dia tidak menyukai situasi seperti itu. Xiao Yan menyipitkan matanya dan menyapu pintu masuk kota hampir seperti dia menyadari kekhawatiran dokter peri kecil. "Hei, wanita ini benar-benar Juichi. Sudah lama sekali aku tidak melihat hal-hal yang begitu bagus." Dia, gadis kecil itu juga tidak buruk. Wajah kecil itu sangat disukai. "Hai Zi, Anda memiliki tubuh seperti itu namun Anda menyukai gadis kecil. Wanita muda dari terakhir kali meninggal karena Anda. Betapa tidak beruntungnya." Tawa menusuk telinga yang cabul tiba-tiba ditransmisikan saat mata Xiao Yan menyapu situasi di pintu masuk kota. Xiao Yan perlahan menarik pandangannya dari pintu masuk kota. Matanya tenang saat dia mengikuti suara itu dan melirik, hanya untuk melihat 10 pria yang tampak kekar berkumpul bersama. Tatapan cabul itu berulang kali menyapu dokter peri kecil dan Xian. Orang-orang antrian di sekitarnya tanpa sadar memancarkan tawa yang penuh dengan makna yang lebih dalam ketika mereka mendengar tawa cabul dari kelompok ini. Mampu melihat wanita cantik seperti itu, yang menyenangkan mata,
Kebebasan mereka diambil selama penantian yang keras ini akan dianggap sebagai cara yang baik untuk menghabiskan waktu mereka. Ekspresi dokter peri kecil tidak berubah karena ini. Tangannya yang halus meraih Xian, yang menunjukkan ekspresi marah di wajah kecilnya saat matanya memandang ke arah Xiao Yan. "Ayo pergi." Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyuman aneh. Namun, dia tidak pergi dan bertarung dengan pria yang tampak kekar ini seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, dia menoleh dan tersenyum kepada dokter peri kecil sebelum menarik Xian untuk berjalan ke pintu masuk kota. Mencemooh. Tindakan Xiao Yan ini segera membangkitkan beberapa cemoohan menghina dari sekitarnya. Black Corner Region memandang yang kuat. Seseorang yang bertindak seperti tidak ada yang terjadi setelah wanitanya dipermalukan adalah sesuatu yang orang lain lihat sangat memalukan. Haha. 10 pria besar plus awalnya terkejut saat melihat tindakan Xiao Yan. Mereka mulai tertawa terbahak-bahak. Namun, tubuh 10 orang plus ini anehnya mengeras saat tawa mereka terdengar. Segera, suara ledakan rendah dan dalam tiba-tiba muncul. Segera keributan di tempat ini berhenti. Mata semua orang tercengang saat mereka melihat di mana orang-orang besar dulu. Gugusan jelaga hitam muncul tanpa penjelasan. Sesaat kemudian, lingkaran di sekitarnya segera mundur seolah-olah mereka telah melihat hantu. Cukup banyak orang pulih segera setelah itu dan tatapan kaget mereka menyapu ke arah belakang kelompok Xiao Yan saat mereka berjalan menuju gerbang kota. Gelombang kedinginan naik di dalam hati mereka saat mereka mengingat pemandangan aneh dari sebelumnya. Mereka tidak lagi berani mengeluarkan suara sekecil apapun, takut pemandangan yang tidak biasa dari sebelumnya akan terjadi pada tubuh mereka. Situasi aneh ini dengan cepat menyebar di sepanjang rantai manusia ini. Banyak tatapan takjub dengan cepat melirik Xiao Yan, yang perlahan berjalan menuju gerbang kota. Semua orang buru-buru mundur beberapa langkah kemanapun dia lewat. Kelompok Xiao Yan mengabaikan tatapan kaget di sekitarnya saat mereka berjalan menuju gerbang kota. Dia segera menuju pintu ungu di pintu masuk. Ada lebih dari selusin pria besar dengan baju besi kuning pucat berdiri sangat tegak di sana. Aura kuat yang dipancarkan dari tubuh mereka menyebabkan orang-orang yang mengantri di samping takut untuk mendekat. Mereka hanya bisa dengan sedih menunggu aliran manusia di samping perlahan maju. Arah di mana kelompok 3 orang Xiao Yan menuju jelas pintu ungu ini. Melihat tindakannya ini, tatapan di sekitarnya segera mengungkapkan keterkejutan. Pintu besar itu adalah sesuatu yang Sekte Kaisar Hitam telah disediakan untuk para ahli dari Black Corner Region untuk digunakan. Orang bisa melupakan masuk dari pintu ini tanpa kekuatan Dou Huang. Mungkinkah pemuda yang muncul sekitar 20 tahun aneh ini menjadi ahli seperti itu? Kelompok 3 orang Xiao Yan berhenti di depan pintu ungu sambil diamati oleh tatapan sekitarnya. 10 pria bersenjata lengkap itu tiba-tiba menembakkan mata tajam mereka. Tawa seorang lelaki tua segera ditransmisikan dari belakang. Teman-teman ini, pintu masuk ini diatur khusus untuk seorang ahli Dou Huang untuk masuk. Silakan berbalik jika Anda belum mencapai tanda ini. Seorang lelaki tua berjubah kuning, yang memegang batang tembakau di tangannya, perlahan berjalan keluar. Matanya yang menyipit menimbang kelompok 3 orang Xiao Yan sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Bagaimana Anda bisa mengidentifikasi apakah orang yang datang adalah seorang ahli Dou Huang mengingat kekuatan Anda yang bahkan belum mencapai Dou Huang bintang 5? Xiao Yan melirik pria tua itu sebelum berbicara sambil tersenyum. Mata lelaki tua berjubah kuning itu sedikit menggumpal. Seorang utusan buru-buru berlari sebelum dengan lembut mengatakan sesuatu didengarnya. Setelah mendengar laporan utusan ini, matanya menyapu tubuh Xiao Yan dengan ekspresi tertegun. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya dan memecat utusan itu. Dia dengan sopan berkata sambil tersenyum, "Tuan ini. Bolehkah saya tahu nama Anda? Faksi mana yang terkait denganmu?" "Yan Xiao, orang bebas." Xiao Yan menjawab dengan lemah. Tuan Yan Xiao, saya pikir Anda juga datang ke kota Kaisar Hitam karena pelelangan kan?" Mata pria tua berjubah kuning itu berkedip sedikit saat dia tertawa setelah mendengar Xiao Yan menyebutkan namanya. "Iya." Xiao Yan mengangguk secara acak.
Dia segera mengerutkan kening dan bertanya, "Bolehkah saya masuk?" "Keke, tentu saja, kamu mungkin." Pria tua berjubah kuning itu buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia mengeluarkan piring pinggang berwarna hijau dan menyerahkannya kepada Xiao Yan sebelum berbicara sambil tersenyum. "Tuan Yan Xiao, kota Kaisar Hitam saat ini menderita kesulitan karena terlalu penuh. Cukup sulit untuk menemukan tempat tinggal. Namun, Sekte Kaisar Hitam kami telah secara khusus menyiapkan tempat bagi para ahli dari wilayah Black Corner untuk tinggal. Selama Tuan membawa piring ini ke Pavilion Kaisar Hitam di pusat kota, akan ada seseorang yang akan mengatur tempat bagi Anda untuk beristirahat. Sebagian besar orang yang bisa tinggal di sana adalah ahli dengan reputasi di wilayah Black Corner." Mata Xiao Yan bergerak saat mendengar ini. Dia menerima tablet itu secara sepintas sebelum tersenyum pada lelaki tua itu. Setelah mengucapkan terima kasih, dia memimpin dokter peri kecil dan Xian berjalan lambat melalui pintu ungu. "Itu benar, Tuan Yan Xiao, orang-orang yang Anda bunuh sebelumnya mungkin beberapa ampas, tetapi mereka milik geng Serigala Kui. Kamu harus sedikit berhati-hati." Pria tua berjubah kuning itu tiba-tiba berbicara saat kelompok Xiao Yan hendak memasuki pintu ungu. "Terima kasih atas pengingat Anda." Suara samar ditransmisikan dari kejauhan sebelum kelompok Xiao Yan benar-benar menghilang dalam bayang-bayang terowongan kota. Pria tua berjubah kuning itu menyipitkan matanya saat mengamati punggung kelompok Xiao Yan yang menghilang. Dia segera melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada seorang utusan. Dengan suara lembut, dia berkata, "Pergilah ke sekte dan beritahu penatua tentang orang-orang ini." Dengan kekuatan seperti itu, mustahil bagi mereka untuk sama sekali tidak dikenal. Situasi di kota Kaisar Hitam saat ini rumit. Tidak ada yang salah. "Ya Tuan." Utusan itu dengan hormat menjawab sebelum dengan cepat berbalik untuk pergi. Batang tembakau pria tua berjubah kuning itu dengan lembut menepuk lengannya saat dia menyipitkan matanya. Mulutnya bergumam pada dirinya sendiri. "Yan Xiao?" Interior, Black Corner Region, tampaknya tidak memiliki ahli muda Do Huang dengan nama ini. "Hei, orang ini cukup misterius. Aku akan membiarkan geng Serigala Kui menguji air terlebih dahulu."